Al-Quran pedoman kami, Darul Islam jalan Tuhan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa ala man nawa bihi salafus sholih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki jaman TikTok kesane sekendere. Wonten tiyang sidan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakirallah bainal ghafilina misal hayyi wal mayyit wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadratul mukarram wal kurama wal fudula, wabil khusus yang menika ketua Rais Suriah PCNU Taiwan yang menika Bapak Agus Susanto. Ugi ingkang kula hormati Ketua Tanfidiyah yang menika Bapak Arif Ayudi. Ugi ingkang kula hormati yang menika Ketua PWNI Pak Bambang ya. Sini. Pak Mas Fauzi. Ya, Pak Mas Fauzi. Nah, kadang kan kalau bingung. Kadang Pak Bambang, kadang Pak Ahmad Fauzi sami mawon. Yang penting yang namanya orang at-ta'awun 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kesehatan monggo mawon. Pundi sing ingkang. Alhamdulillah ingkang kula hormati inggih menika Ketua Tanfidiyah PCNU Nankan inggih menika Pak Gopar ya, selaku sesepuh juga. Ugi ingkang kula hormati inggih menika Pak Akmal selaku pengurus dari Yayasan Darul Islah nggih. Wah, Darul Islah itu artinya rumah perdamaian. Wah, niku. Bahkan Tan Fakih mengatakan orang itu boleh berbohong kalau tujuannya untuk mendamaikan itu boleh. Ada si A konflik dengan si B, kemudian sebagai penengah-nengah berbohong sedikit demi untuk merukunkan, itu boleh. Nah, bahasa Arab namanya al-islah. Alhamdulillah ya siki gen liwat sik serak apa wis. Ngombene tok wae panganane kiri. Ya, ngurung pikir enteng ke panganane gitu. Minum sik enggak apa-apa itu. Alhamdulillah ingkang kula hormati juga Jamiyah PWNI baik yang di darat atau di on air. Ini semuanya gabungan, itu ada Zoom, ada Facebook, ada TikTok. Mana TikTok barang lagi ya. 63 mun. Ya, alhamdulillah. Ya, kita tahu bahwasannya itu zaman sekarang kita harus bisa upgrade dengan modernisasi. Itu pernah saya baca dalam kitab namanya Kitab Kasifatus Saja karya dari Imam Nawawi Banten, syarahnya kitab Safinatun Najah, yaitu membahas tentang masalah kitab. Kita tahu bahwasannya sebenarnya Rasulullah itu mempunyai kurang lebih 300 kitab. 300 kitab. Cuman yang wajib kita imani itu adalah yang ada dalam Al-Quran. Yang wajib kita ketahui itu ada 4, yaitu adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sebenarnya kalau dalam kitab Kasifatus Saja itu mengatakan kitabnya Allah itu kurang lebih ada 300. Nah, salah satunya itu ada namanya Suhuf Ibrahim. Dalam Suhuf Ibrahim itu Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa isi dalam Suhuf Ibrahim salah satunya? Rasulullah menjawab, salah satu isi dari Suhuf Ibrahim adalah kun rojulan ya'rifu bi zamani wa mustaqbilan. Apa artinya? Apa? Kun rojulan ya'rifu bi zamani wa mustaqbilan bi. Itu perkataan dari Nabi Ibrahim yang dicatat dalam namanya kitab Suhuf Ibrahim. Artinya adalah kun rojulan ya'rifu bi zamani. Jadilah seorang pemuda yang bisa mengetahui zamannya. Jadi harus bisa update zaman sekarang.
Salah satunya adalah zaman sekarang ini memang dakwahnya harus pakai online. Terutama kemarin itu ada COVID, kita semuanya nggak boleh keluar, pakai online, namanya ada virtual Zoom, LAN, dan yang lain-lain. Jadi zaman sekarang itu harus bisa update sesuai zaman. Ditambah lagi wa mustaqbilan bi, harus bisa menghadapi zaman itu. Bagaimana Pak? Lah kita harus pinter ekonomi zaman sekarang, marketingnya pakai apa? Kalau zaman dulu itu adalah pelanggan itu datang, sekarang enggak. Sekarang itu pelanggan harus kita antarkan produk yang kita jual. Dan kita harus tahu itu. Maka dari itu Suhuf Ibrahim mengatakan kun rajulan ya'rifu bi zamani wa mustaqbilan bi. Jadi wong lanang sing iso ngerti zamane plus bisa menghadapi zaman itu. Zaman sekarang sampean nggak bisa menghadapi era kecepatan sekarang, ekonomi sampean akan menjadi yang paling rendah ketimbang yang tahu zaman. Termasuk salah satu dakwah itu adalah pakai virtual. Pernah suatu hari gini ya, ada salah seorang mahasiswa S1 di daerah kalau nggak salah Surabaya. Saya nggak menyebutkan kampusnya ya. Dia itu S1 di daerah Surabaya. Karena dia itu kadang belajar usul fikih sama saya melalui melalui telepon atau apa. Nah, beliau tanya saya, meng-share makalah yang mau dijadikan materi kuliah besok. Jadi share makalahnya pakai teks semuanya pakai bahasa Arab. Dikirimkan kepada saya itu bab namanya bab wasail. Apa itu wasail? Wasail itu artinya adalah bab wasilah. Dalam fikih ada namanya adalah al-wasilah. Apa Pak? Ada istilah namanya adalah al-wasail hukmul maqasid. Al-wasail hukmul maqasid. Suatu perantara itu beda hukumnya tergantung tujuan. Salah satunya apa? Virtual Zoom ini kalau digunakan untuk bisnis, berarti virtual ini nilainya duniawi. Tapi kalau virtual Zoom ini kita gunakan untuk dakwah, jadi ini pahala. Nah itu namanya wasilah. Wasilah itu mufrad, jamaknya adalah al-wasail. Al-wasail hukmul maqasid, wasilah itu tergantung hukumnya beda-beda tergantung niat tujuan. Contohnya apa? Kopi. Kopi itu wasilah. Kalau sampean ngopi tujuannya untuk menemani dzikir supaya gak ngantuk, nemani mutolaah kitab dan gak ngantuk, minum kopi jadi sunnah. Ganjaran. Satu teguk ganjaran. Tapi kalau minum kopi untuk ngancani togel, beda lagi. Paham? Makanya itu yang namanya adalah al-wasail atau wasilah. Besar tidaknya suatu ganjaran wasail tergantung bagaimana fungsi wasail tersebut. Itu secara usul fikih. Tapi saya nggak bahas usul fikih dalam kajian malam ini. Itu dalam proyek itu anak kuliah S1 sinone ke TKI. Lucu gitu ya. Itu ya. Nah, nggak apa-apa. TKI kan hanya titelnya saja gitu ya Pak Akwal ya. Alhamdulillah. Ya untuk malam hari ini saya bahas bukan masalah wasail, tapi dalam saya baca dari tema yang diinginkan oleh PWNI adalah membahas tentang memperingati tahun baru Hijriah dan juga kemerdekaan. Gini ya, tak terangkan jamaah. Ini yang kita bahas Hijriahnya dulu apa kemerdekaannya dulu? Kita tanamkan nasionalisme dulu. Biar tidak terjadi seperti hanya Afghanistan. Seorang pimpinan negara kok gak berani tempur malah melarikan diri. Itu sangatlah lucu bagi saya itu. Bertempur dulu baru mundur. Ini malah ya memang bertempur tapi nggak tahu kenapa bisa mundur. Saya nggak bahas masalah politik itu. Tapi yang kita bahas sekarang adalah nasionalisme dulu. Penting nasionalisme itu. Kita terangkan. Pak, emangnya Rasulullah itu mengajarkan nasionalisme. Perlu dibahas nggak ini? Perlu ya? Nah ini makanya kalau saya pribadi itu kalau dakwah harus saya pilah-pilah. Kapan jargon hubbul waton minal iman saya kumandangkan, kapan saya pakai jargon binika tunggal ika. Kalau di event seperti ini saya berani pakai jargon hubbul waton minal iman. Wong NU kabeh to? Nah, wong dikiran dikul gofin berarti tawasul berarti berarti tak bahas adalah nasionalisme dan hubbul waton minal iman. Fit tak terangkan. Ceritanya begini.
Sering anak jargon hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Itu adalah merupakan ilmu yang disampaikan oleh kiai-kiai untuk apa namanya, perbahasan kita itu namanya sugesti. Pada dasarnya ilmu itu adalah sugesti. Makanya kalau kita menerima ilmu dari yang berbasis campur aduk yang namanya provokator atau apa, nanti kita pun akan menjadi objek juga, menjadi sugesti. Nah, ini kita akan mendengarkan provokator seperti itu. Nah, pramila ini tak terangkan kisah tentang hubbul waton minal iman. Ini cerita dari Bilal, ya. Bilal sama Abu Bakar. Ceritanya begini. Saya bisa cek dalam apa namanya, kalau hadis ini dalam kitab dalam kitab Sahih Bukhari, kalau salah tuh kalau nggak juz 3, juz 4, itu ada sebagian ditulis, ada sebagian tidak babnya itu. Tapi kalau dalam kitab Fathul Bari, syarahnya kitab Sahih Bukhari, itu juz 5. Juz 5 bab menerangkan Fadilatul Madinah. Fadilah Madinah. Aku oleh ngombe orang ini. Oleh ngombe dulu. Ini mic-nya itu ada 3 ini yang. Saya terangkan lagi ya. Pun ini ada air putih, nah, enggak apa-apa, enggak mangke mawon enggak apa-apa. Nah, salah-salah iki ngisor mawon. Lah pun sak nampane, pun. Pak gedang gorengnya enggak apa-apa munggah. Jadi begini ya. Kita tahu bahwasannya Rasulullah itu pernah yang namanya hijrah. Dari Makkah menuju Madinah. Saya aku tanya, sering ada emang istilah, aku sekarang sudah hijrah kok. Saya tanya, apa definisi hijrah? Hah? Apa? Pindah. Apa definisinya? Apa definisi hijrah? Apa? Pindah. Pindah dari satu tempat ke tempat yang. Nah, itu. Tak terangkan, ini bisa connect juga. Definisi hijrah secara bahasa itu namanya tarku. Meninggalkan. Secara bahasa hijrah itu artinya tarku, meninggalkan. Kalau secara istilah itu adalah mufaraqatu daril kufri ila daril Islam. Memisahkan diri dari negara yang berbasis kufur non-Islam menuju negara Islam. Itu definisi hijrah. Saat itu tak terangkan. Rasulullah kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika nyampe Madinah, di Madinah itu kebak penyakit. Kayak sekarang ini COVID ini. Makanya penyakit yang menular itu bahasa Arab yang namanya taun. Taun pernah baca nggak hadis-hadis terjemahan itu? Taun. Kesamaan nggak tak kayak contoh terjemahan. Masalah seorang aku dakwah yang ngarepe ustaz, masuk pernah nggak baca terjemahan taunnya sini kan gitu ya. Lah kita terang sampean. Pernah nggak baca terjemahan atau apa istilah penyakit taun? Pernah dengar? Pernah baca kan? Apa? Belum. Nggak update berarti ya. Apa definisi taun? Wabah. Apalagi? Apa? Nggak tahu. Definisi taun itu adalah al-marad yu'iddu wa yumitu. Penyakit yang menular dan mematikan. Itu namanya at-taun. Bahasa Arab taun, secara istilah ulama adalah al-marad yu'iddu wa yumit. Penyakit yang bisa menular plus mematikan. Termasuk COVID. COVID ini juga kategorinya adalah taun. You understand? Itu bisa. Nah, kembali ke tema. Walamma ini hadis ini diriwayatkan oleh Dewi Aisyah. Garwane Kanjeng Nabi ya. Garwa yang apa namanya itu paling nom. Satu-satunya istrinya Rasulullah yang perawan cuma satu, Aisyah. Yang lain itu janda gitu ya. Oh, nyawang aku ngomong janda gitu ya. Nyawang yang lain gitu ya. Ya tak terangkan. Jadi
Aisyah meriwayatkan, walamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Bilal wa Abu Bakar ilal Madinah, ketika Rasulullah, Bilal dan Abu Bakar nyampe ke Madinah, kabeh padha loro. Kenapa? Saat itu di Madinah sedang kena virus. Jadi virus itu sudah ada sejak zaman dulu. Jadi jangan mengira, oh ini gara-gara itu Cina gini-gini. Ya mungkin sababnya. Virus kan bisa dari macam-macam, ya kan? Nah, virus utang piutang itu dari mana? Nggak ada. Kalau virus TikTok, wah nggak ada gitu ya. Nah kita terangkan ya. Virus itu memang sejak dulu sudah ada, cuman bentuknya beda. Mungkin ada bentuk apa kayak cacar, menyebabkan kematian karena panas terlalu tinggi. Don tubuh nggak kuat, akhirnya meninggal dunia. Ya apa enggak? Nah, itu salah satu bentuk. Nah, terus kemudian jamaah ya yang hadir di sini, jadi ketika Rasulullah, Abu Bakar dan Bilal nyampe ke Madinah, itu pada sakit. Sakit. Lah sedangkan orang Arab ini realita. Iku senengannya kalau sakit itu nyanyi. Loh, Pak, nyanyi itu bukannya haram, Pak. Loh, anak duwe-duwe hukumnya. Loh, nyanyi bukannya haram, Pak. Loh, delok-delok lagunya apa? Gitu ya. Lah dasar kau keong racun, nah beda lagi ya gitu ya. Nah, makanya saya punya kitab namanya adalah kitab itu namanya apa namanya? Hukmul Aghniya wal Musiqah. Anak kita fikih khusus membahas tentang hukumnya catur, musik, terus lagu-lagu dan mendengarkannya. Saya punya itu. Intinya dalam lagu, hukum dasar itu memang rata-rata itu memakruhkan, nggak mengharamkan ya, memakruhkan. Itu pun tergantung dari syair dari lagu itu. Nah, kadang aneh opik, tombo ati. Wes, refleks langsung gitu ya. Refleks gitu ya. Kan malah kadang ada yang mendengarkan ikut-ikut terenyuhan begitu ya. Itu kan, Pak, saya kan sholawatan. Anta samsun anta. Itu kan bahasa Arab. Lah kayak ngomong gini-gini nggak ngerti arti ini. Ngomong karek gini-gini tok. Ini nggak ngerti. Makanya aneh yang sholawat-sholawat itu model lagu-lagu yang sifatnya itu adalah bisa direnungi oleh kita. Salah satunya tadi, makanya anak Syah dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu bab menerangkan ilmu, itu enten dawuh dia menika inna fi syi'ri la hikmah. Kadang di dalam syair terdapat hikmah. Dari ini syair itu boleh. Syair apa? Ya kayak sama nyanyi anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri lah. Sab saingan ya. Gitu ya. Lah singkat cerita syair itu kadang-kala boleh. Yang penting maknanya ada hikmah atau bertujuan bisa menimbulkan ketaatan itu bagus. Nah, saya nggak bahas masalah itu, sekilas saja. Orang Arab itu kadang naik opo-opo itu nyanyi kayak orang India. Loh, bener. Makanya ketika Rasulullah nyampe ke Madinah, Tala'al badru alaina. Ya apa enggak? Ada. Bahkan Rasulullah pernah syair. Baca itu ada. Ala laita, itu. Kalau nggak salah itu gini. Saya tuh lupa itu dalam kitab Nahu namanya kitab Al-Imriti, itu membahas masalah tentang kata laita, yaitu adalah anak syair yang memang Kanjeng Nabi yang mengucapkan syair itu. Nah, ini anak syair yang diucapkan oleh sahabat Abu Bakar. Ketika beliau itu sakit, syairnya begini, bunyinya begini. Wa kullum ri'in musabbahun fi ahlihi. Lihat al mautu adna. Itu dawa syair itu. Nah, intinya adalah setiap orang akan selalu berlari-lari dalam keluarganya, tapi mati akan selalu ada pada di sisinya. Nah, dalam syair ini itu dinyanyikan oleh Abu Bakar saat beliau itu meriang nyampe ke Madinah. Makanya tadi dia terangkan adalah orang Arab itu memang kadang menyanyikan lagu-lagu atau syair. Seperti hanya orang India. Nah, setelah beliau itu membaca syair itu, Bilal mengatakan begini, Allahumma il'an syaibah wal'an uqbah kama ahroju fi ardina ila adil wabah. Ya Allah,
jenengan laknatlah. Karena saat Rasulullah, Abu Bakar dan Umar nyampe ke Madinah, itu masuk meriang kabeh kena penyakit, dungakne elek maring Uqbah sama Saibah. Kenapa? Gara-gara inilah beliau-beliau para sahabat itu dikeluarkan dari Mekah. Rasulullah mendengar keluhan Abu Bakar, mendengar keluhan Bilal, mendengar keluhan para sahabat yang lain. Rasulullah dungo, Allahumma ahbibna, apalagi ahbibna Madinata kama kahubbina di Makkah au asyadda. Ya Allah, jadikanlah kita cinta Madinah seperti hanya kita mencintai Makkah. Dalil inilah dijadikan pedoman hubbul waton minal iman. Ya Allah, karena mengeluh tentang Madinah karena kebak penyakit, datang meriang karena pengen balik ke kota Makkah. Makanya sampai didungane Kanjeng Nabi melihat banyak sahabat yang mengeluh didungane Kanjeng Nabi, ya Allah, muga-muga jenengan dadosaken ati kula niku seneng Madinah kaya dene awake dhewe seneng kota Makkah. Inilah yang namanya cinta nasionalisme, cinta tanah air. Maka ngaji yo, gitu nggih. Kalau enggak ada istilah, enggak ada cinta tanah air, wah itu repot. Lah Pak, emangnya pentingnya apa Pak menjaga tanah air Pak? Penting. Lah pentingnya contohnya begini wes, tak contohnya ya. Kita tahu, ini sering saya sampaikan kepada teman-teman yang memang kan kita tahu bahwasanya teman-teman mahasiswa yang baru S1 itu kan perlu digembleng yang namanya nasionalismenya itu. Begini tak katakan. Sholat 5 waktu itu wajib enggak? Wajib. Deal ya? Deal. Seorang istri melayani suami wajib enggak? Wajib. Wajib. Suami bekerja wajib enggak? Wajib. Kita menuntut ilmu wajib enggak? Wajib. Tapi lah negara kita perang terus iso sholat enggak? Iso kerja enggak? Iso ngaji enggak? Inilah yang namanya apa? Sholat wajib, poso wajib, kerja wajib, istri melayani suami itu wajib. Kabeh itu wajib. Tapi lah kita sholat Allahu Akbar, di belakang anak bom. Repot kan? Makanya secara usul fikih, anak teori adalah wa kullu ma la yutimmu al wajib illa bihi fahuwal wajib. Setiap perkara yang barang wajib nggak bisa sempurna kecuali dengan itu, maka barang itu menjadi wajib. Ada apa? Sholat itu wajib, poso itu wajib. Kabeh iku iso dilakokne yen negara dalam keadaan rukun dan aman. Jadi mboten. Makanya menjaga kerukunan, menjaga NKRI dadine wajib. Ngono lho. You understand? Nah, ini yang mempertanyakan pemuda zaman sekarang nggak ada istilah hubul waton minal iman. Loh, hubul waton minal iman itu memang bukan hadis, itu jargon ulama. Paham ya? Jargon ulama kayak apa? Ngaji gak ngaji, paham ora paham, yang penting ngaji. Berbahasa Arab kan? Fahmun aulam yufham ta'allam. Nah, ngaji paham ora paham penting ngaji. Terus ini masyhur kemana-mana dikira hadis kan gitu. Sama seperti hanya hubbul waton minal iman, itu memang bukan hadis, itu adalah jargon ulama supaya untuk menjadi motivasi kita supaya bisa mencintai tanah air. Kalau enggak seperti itu, makanya kadang kita tahu bahwasanya kayak Banser, Ansor itu kan militan banget. Jadi mboten, boh yel-yelnya apa tindakannya militan banget. Kadang kalau orang enggak paham begini, wong kok alay banget. Ya apa enggak? Kadang orang wong kok lebay banget. Wong anu kok begitu-begitu. Dia enggak tahu. Karena dengan cara yel-yel meski sedikit seperti itu dasarnya adalah supaya dirinya itu kelak nanti turun-temurun bisa untuk menjaga tanah air kita dibantu yang tertinggi oleh pemerintah adalah TNI dan polisi. Kita itu hanya mengikuti jalur hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan kita bantu dengan membantu polisi dan TNI itu. Paham itu ya? Jadi saya ulangi lagi,
nasionalisme itu penting. Dan juga Kanjeng Nabi sudah mengajarkan, salah satunya adalah tadi, ya ketika Bilal dan Abu Bakar nyampe ke Madinah dalam keadaan sakit-sakitan, makanya di keluhan ini terdengar oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, Allahumma ahbibna kahubbina bima kata. Ya Allah, mugi-mugi jenengan paringi kita supaya iso seneng Madinah kaya dene awake dhewe seneng kota Makkah. Inilah yang namanya nasionalisme cinta tanah air. Lanjut. Jam piro iki? 9:30 ya. Luwe ya. Kira-kira luwe. Lah lanjut wes. Nah. Iki lanjut apa langsung dikir nih? Lanjut. Ya siki mau kan nasionalisme. Sekarang membahas Hijriah tahun baru Hijriah. Saya geniwat. Kok gare nanti malaikat Mikael bingung iki. Iki sing dicatat itu gedange apa ganjarane? Sambun. Lanjut ya. Lanjut ya. Niki, sinten mriki 1 lanjut. Lanjut tuh. Followernya banyak ya? Lumayan. Halo, follower. Ya, lanjut ya. Oke. Sambil apa itu gedang gorengnya atau pisangnya semangkanya monggo dimakan itu ya. Bon, lanjut. Kembali ke tema. Tadi tak tanamkan masalah nasionalisme ya. Sekarang kita bahas masalah tentang bulan Suro. Sebelum saya bahas bulan Suro, ini berhubung pisang gorengnya isa umek, biarkan lewat dulu. Itu gak konsentrasi lah. Ampun. Paham ya? Oke, lanjut. Nasionalisme sudah. Sekarang kita bahas masalah tentang apa? Bulan Suro ya? Suro. Kenapa kok pentingnya memuliakan bulan Suro ya? Tak terangkan. Tak terangkan ya. Mulai kapan tanggal Hijriah itu dibentuk? Ayo. Mulai kapan tanggal Hijriah dibentuk? Tanggal setunggal? Belum. Nah, tak terang ini penting, ini sejarah ya. Sejarah itu penting. Bahwa benar bahwa sejarah itu seperti itu. Ya, sejarah itu ya namanya sejarah itu kan kabar. Kabar itu bisa benar, bisa salah. Kalender Hijriah itu mulai dibentuk saat Khalifah Umar. Demi apa? Administrasi. Contohnya apa? Kapan zakat itu mulai wajib? Nisabnya mulai kapan? Kan penting kan? Contoh, utang orang ke orang lain. Kan harus ada. 1 bulan apa harus ada, ya apa enggak? Makanya kekhalifahan Umar itulah yang membentuk yang namanya adalah administrasi supaya rapi, dibentuklah kalender Hijriah. Nah, mulai hitungannya bukan saat Khalifah Umar, tapi saat tragedi Kanjeng Nabi, hijrah. Makanya dinamakan adalah Hijriah. Paham itu ya? Jadi dimulai saat Khalifah Umar. Terus sekarang yang kita bahas, kenapa kok tahun baru Hijriah atau Muharram atau Suro? Suro kan dari kata Asuro. Sedangkan aslinya adalah Muharram. Apa keistimewaan Muharram? Sampai kita kok perlu mulia nih. Bahkan ada istilah ojo rabi di tanggal Suro. Iku bulan Suro, iku tanggalnya dudo. Mana pernah? Enak. Iku bulan Suro iki Pak Gopar sing daftar rabi ini piro? Kayak enak. Wah, itu marketingnya piye to itu? Ya, marketingnya lah itu. Ini ya tak terangkan ngaji di sini ya. Gitu. Kita menganggap elek suatu hari atau bulan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang kemarin ikut saya ngaji di Krugofilin di PCI Taichung sudah saya jelaskan dalam kitab Faidul Qadir, syarahnya kitab Al-Jami' As-Saghir. Dawe Rasulullah adalah
akhiru arba' fi syahri yaumun nas. Artinya adalah Rebo terakhir setiap bulan itu adalah hari sial. Jadi lah, ikan taruh tanggal hijriah ya, itu minggu ketiga. Besok minggu keempat. Rebo tanggal minggu keempat terakhir itu adalah hari sial. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Versinya hadis. Tapi makanya hadis itu disyarahi oleh ulama. Itu nggak boleh diyakini bahwasannya ada hari-hari sial. Kalau bahasa Arab namanya adalah tasya'um. Tasya'um itu kebiasaannya wong jahiliyah. Artinya adalah lek anak opo-opo dianggap sial. Contoh, mau keluar nyambut gawe ketibanan cecak. Wah, aku bakal sial iki ana apa ora? Ada toh? Lah itu nggak boleh begitu. Naik motornya anyar ngedak kucing. Langsung didol. Ya enggak? Khawatir nanti untuk sial. Itu enggak boleh. Terus ngelamar wong wadon dilalat tengah dalan anak iring-iringan mati. Wah, bakale ora ape dino iki. Terus kapan rabine lho? Itu dalam Islam enggak boleh. Itu kebiasaannya wong jahiliyah. Lek bahasa Arab namanya at-tasya'um. Tasya'um itu tidak boleh. Paham? Jadi kita mengatakan bulan Suro adalah bulan sial, tahun Budo, nggak boleh rabi, itu keliru. Lah wong tuwek-tuwek ngakon kita bulan Suro jangan rabi, itu mung mulyane agunge bulan Suro. Paham? Bukan karena anak sial-sialan enggak, mulyane bulan Muharram. Makanya aten kitab Tambihul Ghafilin bab menerangkan fadilatu Asyura, fadilah bulan Suro. Kenapa sampai Rasulullah muliaannya bulan Asyura? Itu enten hadis begini. Qalu laqad fadalallahu Asyura 'alal ghair. Nabi, sahabat tanya, kenapa kok Gusti Allah luweh mengistimewakan bulan Suro ketimbang bulan-bulan yang lain? Ya apa Kanjeng Nabi? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, innallaha khalaqad dunya fi yaumi Asyura wa khalaqal arda was sama fi yaumi Asyura wa khalaqal jibal fi yaumi Asyura wa khalaqal bihar fi yaumil Asyura. Sahabat, tak kandani. Allah nyiptakne langit lan bumi tepat tanggal 10 Suro. Allah nyiptakne gunung 10 Suro. Allah nyiptakne segara 10 Suro. Jadi anak tanggal 10 Suro adalah memperingati ulang tahun langit lan bumi. Ulang tahun gunung, ulang tahun segara. Iku tanggal 10 Suro. Makanya 10 Suro anak istilah ngelarung segara ngono ta. Lah itu. Jare ini ten kita Tambihul Ghafilin, kenapa kok awake dhewe tanggal bulan Muharram iku lek aja ngadakne rabi tanggal itu amarga mulyane bulan Suro, banyak tragedi-tragedi penting tepat tanggal 10 Muharram. Isane lewat mana iki? Wah, iso. Jam piro? Wah, setengah 10. Pun ya. Itu ampun. Ya, niku mawon tak terangkan kapan-kapan mungkin bulan depan lagi bisa membahas tentang lebih ke detailnya. Tadi tak pentingkan nasionalisme itu penting, ya, supaya tidak terjadi yang seperti hanya di Afghanistan. Akhirnya apa? Banyak negara bubar tuh banyak, kayak Sri Lanka, loh. Karena apa? Karena masyarakat yang ngeyel, akhirnya nggak ketoto macam-macam dan pejabatnya kurang cinta nasionalismenya. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi negara miskin. Dan akhirnya apalagi Sri Lanka minta bantuan Cina untuk bisa mendanai, mengatur Sri Lanka. Akhirnya nggak bisa bayar. Akhirnya Sri Lanka dikuasai ekonomi semuanya. Indonesia pun bisa sama seperti itu. Kalau kita nggak ada cinta nasionalismenya. Paham ya? Al-Fatihah. Ya, ya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hey there. Subscribe to my channel.
And also press this bell icon.